Ada yang LGBT pun pernah cerita tuh dengan santainya. Terus beberapa kali juga ada beberapa mahasiswa itu yang share langsung ke aku kalau dia apa ya ngomongnya ya, ayam kampus ya kalau dulu. Ya dia akuin itu. Saya beberapa kali untuk gaya hidup harus rela jual diri. Itu ada yang aku. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kembali di podcast ngopi-ngopi. Kedatangan seorang tamu yang sejujurnya membuat saya speechless sekarang. Saya juga agak ngerti mau membukanya gimana. Yang pasti untuk mahasiswa ataupun alumni Universitas Trunojoyo Madura harus bersenang hati. Karena seorang yang ditunggu-tunggu ya. Banyak sekali yang bilang ke saya, mahasiswa-mahasiswa, undang ini dong Kak, Miss Via kayak gitu. Karena sekarang sudah berhasil kita hadirkan ke sini. Alhamdulillah setelah banyak lika-liku ya. Sebenarnya beliau tuh sudah mau kita hadirkan dari sebulanan yang lalu, tapi oleh karena agenda dan banyak kendala yang beliau belum bisa ini, dan sekarang kita bisa ini. Halo, selamat sore Miss Via. Sore. Keren. Apa kabar, Mbak? Baik. Nggak apa-apa saya panggil Miss kadang-kadang Mbak gitu ya, karena saking groginya nih. Boleh. Panggil sayang juga boleh. Aduh, apalagi kayak gitu. Oke. Mbak Via ya. Ini kan banyak nih request dari teman-teman, terutama mahasiswanya sampean, karena sampean kan salah seorang dosen sekarang ya. Katanya tuh Miss Via itu bagus banget sih. Apa ya, banyak hal yang bisa di-share. Saya tanya nih Mbak ke temen tuh. Apa satu hal yang paling menarik menurut kamu dari Miss Via yang paling kamu rasakan? Katanya ini seneng berbagi, sampean seneng share, seneng apa ya, kayak empowerment banget gitu tuh. Tuh gimana tuh sampean tuh gimana biar teman-teman lebih banyak kenal? Oke. Sharing apa ini? Sharing apa dulu nih? Kalau sharing apa? Ilmu. Kalau sharing ilmu kan karena pekerjaan. Semua sih kayaknya. Sharing pengalaman mungkin karena beberapa kali memang sering ngobrol sama mahasiswa. Jarang banget kan kayak dosen mau ada ketemu mahasiswa di luar jam kuliah. Tapi biasanya nge-gap gitu ya. Kalau aku sih enggak. Kalau aku malah justru senang biar tambah awet muda gitu kan, ngobrol sama yang lebih muda gitu. Terus kalau sharing kesempatan mungkin ya, sharing kesempatan, aku selalu membuka kesempatan untuk beberapa mahasiswa yang menurut aku kompeten untuk bisa kerja ke teman-teman aku yang misal lagi butuh gitu. Terus atau aku sendiri, aku lagi butuh bantuan dari mahasiswa gitu. Biasanya aku sharing kesempatan itu sama mahasiswa. Kayak sampean tuh kayak bisa nyetarain gitu ya, meskipun sampean udah dosen, terus teman-teman masih mahasiswa gitu, sampean nggak menseniorkan diri gitu, Mbak? Oh enggak lah. Iya. Lagian sebenarnya sama sih, aku dulu kan juga pernah jadi mahasiswa sih Mas, jadi ya sama aja. Yang aku rasain dulu, aku pengen dapat kesempatan, aku pengen dapat link atau relasi yang lebih dari sekedar mahasiswa biasa gitu. Ya sama, yang itu yang aku dulu pengen lakuin. Keren. Tapi lebih karena pemberdayaan Mbak ya, sampean fokusnya pemberdayaan, sampean melihat kayak mahasiswa itu butuh banget support dari seorang dosen yang mau terjun ke level mahasiswa gitu untuk ngobrolin. Kan kadang mahasiswa itu pandangannya itu nggak terlalu jauh-jauh banget ya waktu ini tuh Mbak ya. Tapi sebenarnya ada sih Mas, jadi beberapa yang mungkin orang nggak banyak tahu. Kalau Mas Makin mungkin dengernya, iya Miss Via sering sharing sama mahasiswa. But ada beberapa kali di fase-fase aku down itu malah mahasiswa yang memberi penguatan gitu. Subhanallah. Gimana tuh kayak seperti apa tuh? Ya ada beberapa kali aku pernah bisnis yang sempat rugi, kemudian aku pernah ditipu. Aku pernah dibilang bangkrut kayak tutup usaha gitu. Aku pernah, kemudian aku pernah ditipu, dan yang semua itu yang ngebantu malah justru mahasiswa gitu. Jahat banget sih orang kalau sampai yang pernah nyariin siapa yang nipu gitu, itu malah justru mahasiswa. Kemudian ada yang beberapa kali sampai ngirimin aku tiap hari, itu ngirimin aku lagu. Subhanallah. Hanya untuk memberikan semangat. Dia ngirimin lagu, nyanyiin lagu-lagu gitu. Terus dan tiap hari dia cuma nanya,
kabarnya gimana Miss? Itu setiap hari. Kadang kan kalau kita ketemu orang baru beberapa bulan gitu baru tanya kabarnya gimana gitu kan. Ini Itu- kalau ini tiap hari ditanyain. Itu kayaknya sudah bukan level support deh, itu kayaknya sudah level PDKT sih Mbak kalau tiap hari kayak gitu tuh. in a moment. Jadi kalau di momen itu karena mungkin lagi down aja gitu ya. Terus Iya, iya. ada juga nih mahasiswa yang sampai cerita masalah asmara, maksudnya masalah percintaannya dia, habis putus cinta. Ada yang mau bunuh diri, dia cerita sama saya. Innalillahi subhanallah. Dia udah apa namanya hopeless ya. Kalau hopeless itu kan sudah kayak nggak punya semangat hidup, harapan hidup gitu kan. Dia cerita sama aku. Jadi sampean tuh kayak memang bisa banget buat nyaman gitu ya, sampai orang mau terbuka, curhat ke Mas sampean. Makin gimana, nyaman nggak? Banget. Feel comfort ya bahasanya kalau teman-teman tuh. Feel comfort. Tapi oleh karena beliau ini bukan hanya pembawaannya yang bagus, tapi memang juga pengetahuannya yang begitu luas karena kebetulan beliau adalah dosen di ilmu komunikasi. Oh. Ya, Mbak, saya lihat di sini bidang pengajaran tuh ada public relation, public speaking, new media. Jadi udah pas banget kalau teman-teman tuh share kesampaian curhat karena pasti feedback yang sampean kasih tuh bisa kayak ngasih insight banget gitu ya. Ya paling enggak aku bisa ngasih masukan, saran itu lebih baik daripada yang lainnya. Secara mungkin aku bisa melihat sudut pandang dari ilmu, aku bisa Sudah. melihat sudut pandang dari pengalaman. Kayak perspektif gitu. sama Mbak. Heeh. Kalau mereka curhat ke mahasiswa atau teman sebayanya mungkin suggest-nya atau sarannya nggak seluas yang pernah aku alamin gitu. Sampean tuh kayaknya yang nggak ngejudge gitu ya, Mbak. Bah, ngapain ngejudge? Keren. Ada yang LGBT pun pernah cerita tuh dengan Innalillah, santainya. beneran itu. Mahasiswa UTM. LGBT, terus beberapa kali juga ada beberapa mahasiswa itu yang share langsung ke aku kalau dia Aduh. apa ya ngomongnya ya, ayam kampus ya kalau dulu. Heeh, Nah, heeh. ya dia akuin itu. Saya Allah. beberapa kali untuk gaya hidup harus rela jual diri. Itu ada yang Innalillah. aku. Dan itu beneran ada ya, Mbak? Ada. Mm-mm. Ini anu loh sama kayak UTM undercover loh kalau saya. Ada. Aduh. Tapi Gimana sampean nyikapinya kayak gitu tuh? ya nggak ini sih, maksudnya nggak yang oh berarti kamu jelek ya, oh berarti kamu nakal ya, enggak, sama aja. Itu pun Bukan, mereka- tapi kan sampean punya pengaruh di sana untuk bisa mengarahkan Iya, atau sudah gimana? beberapa kali udah. Tapi kan yang namanya apa namanya ya, itu sudah kayak lama terjadi. Kecuali Udah dia nggak bisa baru gitu di- ya. Kalau baru kemarin gitu, itu saya udah bisa pasti stop. Maksudnya janganlah kayak gitu lagi. Udahlah, ada beberapa sih kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil lebih positif daripada itu. Apalagi cuma masalah uang, atau apalagi cuma masalah gaya hidup gitu kan. Itu bisa masih di stop. Tapi kalau yang udah lama terjadi dan saya baru tahu itu yang agak susah. Tapi bisa sih. Beberapa Bisa ya? kali beberapa Sebenarnya kali kayak gitu tuh bisa ya, Mbak? bisa. Jadi kayak yang LGBT ini, dia lesbiannya, mahasiswi penyuka sesama jenis. Yes. Ya beberapa kali dia bilang, gimana caranya berhenti? Ya kamu harus pacaran sama cowok. Tapi pelan-pelan. Kameramen kok senyum kameramen. Tapi ya pelan-pelan, nggak bisa langsung gitu. Ya, Ya beberapa kali minta pendapat dan saya arahkan untuk berubah. Itu sampean sudah levelnya konsultasi loh ya, ngasih konsultasi ke beliau-beliau. Komunikasi terapeutik mungkin ya, kan ada di ilmu komunikasi terapeutik itu gimana bagaimana tuh? kita berusaha menyembuhkan ketakutan seseorang, kemudian kekhawatiran seseorang. Itu sama kayak psikologi mungkin ya, tapi kalau terapeutik itu lebih ke bagaimana kita menyampaikan keadaan seseorang yang sedang sakit tapi dengan bahasa yang kita olah sehingga dia nggak merasa sakit. Berarti sampean bisa memahami kayak gitu juga, Mbak ya. Iya. Dalam hal yang sampean ceritakan tadi ada yang curhat permasalahan kayak jadi ayam kampus LGBT. Itu menurut sampean sendiri tuh penyakit apa memang natural bawaan sih, Mbak? Kalau penyakit kan bisa disembuhkan tuh ya. Tapi alasannya ini macam-macam sih. Ada yang memang kalau yang tadi ya, kalau yang LGBT ini ada beberapa, nggak cuma satu tuh kan. Ada beberapa yang memang karena pergaulan, diajak temen. Ada yang memang Berarti itu bisa diinstal gitu ya? Iya, Dipengaruhi gitu, Mbak ya? kayak
kalau dibilang ini menular, I'm so sorry I said yes. Jadi saya minta maaf, saya mengatakan itu menular. Bukan menular secara gimana, tapi menularnya secara psikologis. Ya. Gitu. Jadi Bener. menularnya secara psikologis sih. Kayak pergaulan gitu. Tapi kalau yang apa? Kayak ya apa namanya, mahasiswa yang sampai bukan jual diri sih, lebih tepatnya apa ya? Aduh, bingung membahasnya. Tapi ada sih ya mahasiswa yang demi gaya hidup dia rela melakukan apapun. Kalau dulu kita nyebutnya ayam kampus, tapi kalau sekarang enggak. Apa ya nyebutnya ya? Cabe-cabean, bukan ya? Pegawai, apa namanya? Pengguna micet. apa ya? Nggak tahu ya Allah. Jadi memang kadang memang psikologi itu kita nggak ngerti ya, mana yang dominan yang akhirnya mempengaruhi kita. Buat sampean saran supaya teman-teman tuh bisa ngeprotek gitu kan tuh gimana, Mbak? Itu kan kayak soft gitu ya terjadinya ya. Sampai level pergaulan, sampai sebegitu menekannya kayak itu tuh Ya, terus bisa proteksi. Aku sih selalu bilang sama mahasiswa ya, dan aku selalu bilang dari semester awal dia masuk, biasanya semester 1 aku pasti ngajar karena anak-anak semester 1 tuh lebih mudah untuk diarahkan bahwa kedepannya harus jangan sampai kayak gini gitu. Aku selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, ingat pesannya Miss Via, apa yang kamu baca, apa yang kamu makan, dan siapa sekitar kamu itu menentukan 5 tahun kamu ke depan. Subhanallah. Jadi hati-hati, apa yang kamu makan sekarang menentukan kesehatan kamu 5 tahun ke depan. Kamu ngerokok sebanyak apa hari ini, ya kamu bisa baca 5 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Kemudian kamu misalkan nih diajak teman-teman minum dan lain sebagainya, ya kamu ingat pesan Miss Via baik-baik, 5 tahun ke depan kesehatanmu akan seperti apa. Dan apa yang kamu baca sekarang, kamu bacanya TikTok mulu nih. Kamu bacanya TikTok mulu, scroll TikTok, biar 5 tahun ke depan pengalamanmu, behaviormu juga nggak akan berkembang. Berarti untuk apa kita jadi 5 tahun mendatang tuh harus kita bentuk dari sekarang. Harus kita bentuk dari sekarang, dari apa yang lingkungan kita siapa, kemudian apa yang kita baca dan apa yang kita konsumsi. Keren. Mbak Via, saya mau nanya nih, kayak kan sampean nih punya banyak sekali fans ya di kampus itu. Mosok sih. Beneran. Sampai Fans. beberapa teman saya yang alumni universitas juga bilang betapa kerennya sampean gitu. Itu, dan setelah sampean tadi cerita tentang gimana sampean perilaku ini kayaknya jadi wajar sih. Nah, sampean dapetin insight gitu itu gimana sih, Mbak, dulu atau? Karena aku memposisikan diri bukan menggurui ya, walaupun di kelas pun. Kalau di kelas kan jadi equal gitu ya. Jadi kalau di kelas kan harus ngajar gitu kan. Tapi aku nggak pernah mencoba untuk menggurui mereka karena aku tahu mereka udah capek belajar dengan guru itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA gitu kan. Jadi di kelas aku berusaha untuk jadi teman mereka yang akan memberikan beberapa informasi yang sebelum-sebelumnya mereka belum tahu, atau yang sebenarnya ada di buku cuman mereka nggak baca, misalkan seperti itu. Berarti sampean mendalami itu semua dulu, Mbak, waktu mahasiswa ya, Mbak? Nah, berarti pas sampean mata kuliahnya sampean itu banyak banget ya? Mata kuliah? Banyak yang hadir gitu ya, gak ada yang absen gitu kan? Karena biasanya kalau sudah dosen favorit tuh ditungguin, ini waktunya Miss Via nih, Miss Via. Justru ada beberapa kejadian yang menurut aku nggak bisa dilupain. Contoh, absensi itu kan kalau kita mau ngajar tuh kan ada absensi dulu kan. Di absensi itu mahasiswa yang harusnya ada di mata kuliah itu tuh hanya 35 orang. Satu kelas 35 orang. Iya. Kemudian pas aku masuk, ini kenapa kelas jadi padat sekali dan penuh sekali. Ini kenapa banyak sekali ya. Kemudian aku hitung secara kasar aja nih, itu sekitar 55-60 orang, hampir 2 kali lipat. Dari 30 berapa? 33-an gitu ya, dan itu lebih dari 50, bisa sampai 60-an orang gitu. Terus aku tanya, ini to be honest, ngaku aja nggak apa-apa, yang dari komunikasi siapa aja? Ya angkat tangan, dan yang di luar komunikasi silakan angkat tangan.
Halo Jadi memang teman, ada yang saya dari- nanti minta spill ya jadwalnya Miss Via ya teman-teman. Siapa tahu saya juga bisa masuk kelas yang nggak angkat tangan itu dan. Iya, dan ternyata ya banyak dari luar komunikasi. Alasan ikut kenapa? Kenapa? Ada yang jawabnya penasaran sama mata kuliah ini, ada yang bilang pengen nambah ilmu. Ada yang bilang penasaran sama komunikasi, ada yang bilang penasaran sama dosennya. Ya Keren. macam-macam sih. Tapi ya udah, so far mereka masih bisa ngikutin kok, walaupun bukan fact-nya mereka atau bukan mata kuliahnya, mereka masih bisa ngikutin. Ya, karena pasti sampean juga bisa menyederhanakan itu ya. Ya, bisa. pembahasan dan bahasa saya sederhanakan. Ini memang jarang ya teman-teman. Kalau saya dulu waktu kuliah itu mesti dosen tuh rata-rata yang formal, yang apa namanya itu kayak buku banget gitu kan. Jadi apa yang dijelaskan di buku poin 1 poin A. Jadi mereka itu talking without speaking gitu kan. Jadi kayak dia ngomong gitu tapi kita juga mau ngimbanginnya nggak bisa gitu Mbak ya. Kalau Iya. sampean mungkin kan sudah bisa lebih tektok gitu kan ke teman-teman. Itu sampean memilih jalur itu kenapa sih Mbak kayak gitu tuh? Ya, kadang kita tahu lah ya anak muda sekarang kan lebih kalau disuruh milih mau scroll TikTok apa baca buku pasti lebih milih mana? TikTok kayaknya. Kenapa? Karena lebih mengentertain dan mereka mungkin haus pelajaran yang mengentertain. Ya Kalau- berarti entertain itu yang kurang. Jadi mungkin mereka ada banyak masalah di rumah, ada banyak masalah secara hubungan, secara asmara atau di rumah banyak masalah dan hiburan mereka kayaknya haus banget sama hiburan untuk merilekskan iya, itu. tapi memang bener sih kayak orang-orang kita aja misalkan lihat YouTube, lihat IG, TikTok, pasti hal-hal yang menghibur gitu Mbak ya. Jadi kayak untuk hal-hal yang belajar tuh paling dikit gitu Mbak ya. Itu juga alasan kenapa saya nggak pernah ngasih tugas gitu. Jadi kalau tanya sama mahasiswa saya, Miss Via gimana? Pernah dikasih? Aku nggak pernah ngasih tugas. Keren Karena aku banget. tahu tugas buat mereka jadi kayak beban gitu loh. Dan tugas buat mereka nggak akan membuat mereka sangat-sangat ingat tentang materi gitu. Tapi sesuatu kayak studi kasus atau permasalahan sehari-hari yang kita bawa sebagai contoh tentang materi itu, dia akan ingat. Oke, Miss Via ya. Sampean ini kan hadir ke sini tuh boleh nggak kita ngobrolin sampean sebagai perempuan? Boleh. Jadi kan banyak sekali ya beberapa waktu lalu teman-teman hadir ke sini yang ya paham feminis, paham apa ya kayak empowerment, equality gender kayak gitu. Tapi ternyata banyak yang masih merasa Miss Via ya bahwa perempuan tuh masih dijadikan yang nomor 2 gitu kan, atau dianaktirikan dalam sosial ini. Tahu banyak judgement terhadap perempuan. Nah, saya melihat sampean ini kan wanita hebat nih, banyak yang mengakui ya, banyak yang mengakui. Gimana cara untuk punya mindset, punya perilaku, punya citra seperti Miss Via untuk perempuan-perempuan sana? Apa mungkin ada yang missing link untuk perempuan sehingga banyak perempuan yang masih minder loh, Mbak? Itu kita akui itu kayak gitu tuh. Gimana tuh? Sama ya, sebenarnya saya ke mahasiswi, ke cewek-cewek juga selalu bilang kalau kamu nggak punya value, kalau kamu nggak punya nilai nih, kalau kamu nggak punya nilai lebih, ya kamu akan selalu ada di bawah laki-laki gitu. Wah. Aku nggak minta kamu ada di atas laki-laki, tapi paling tidak. Maksudnya kamu, di bawah laki-laki, di atas laki-laki itu gimana? dalam artian yang apa nih? Nggak maksudnya yang benar ya? Yang benar. Ya kamu kan selalu di bawah laki-laki itu selalu pendapatmu tidak akan didengar. Ya. Kemudian kesempatanmu untuk berkarir terhambat atau kesempatanmu untuk menjadi leader itu tidak terbuka dengan lebar, dan secara gender kamu akan diremehkan gitu karena dianggap kalau perempuan kurang bisa bertanggung jawab lah, atau kalau perempuan kurang bisa memimpin lah gitu, atau kalau perempuan mudi nanti jatuhnya tidak akan profesional gitu. Benar. Aku selalu bilang kalau kamu tidak punya nilai, kalau kamu tidak punya value dan tidak bisa membuktikan itu, kamu akan selalu ada di bawah laki-laki. Terus gimana untuk bisa ke sana tuh gimana? Aku selalu bilang jangan ada di atas laki-laki. Secara agama pun kita ya memang paling tidak setara lah gitu. Aku nggak minta kamu ada di atas laki-laki dalam segala hal,
kecuali memang Di kesempatan. atas laki-laki tuh perlu disederhanakan loh, Mbak. Maksudnya di atas laki-laki maksudnya lebih kaya dari laki-laki, lebih pinter, lebih apa maksudnya di atas laki-laki tuh? Karena kalau nggak dijelaskan nih teman-teman bisa menafsirkan kemana-mana ini dia. Apalagi kalau yang dengerin 18 plus ya. Gimana tuh? How to create value sehingga perempuan tuh nggak lagi tuh kayak ngandelin, nungguin laki-laki ini terus ada di bawah laki-laki terus dah. Paling tidak kita harus, aku bilang, aku minta dan aku mewajibkan. Paling tidak kamu punya ilmu. Ketika kamu punya ilmu, kamu bisa mengaplikasikan itu ke beberapa kesempatan gitu loh. Kayak ilmu pemasaran. Kamu ibu rumah tangga, fix terus kamu terima aja kamu ibu rumah tangga. Oh no, kamu bisa memanfaatkan itu dengan ilmu pemasaran kamu. Kamu bisa coba beberapa Tokopedia, marketplace ya. Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya untuk berjualan. Ya. Atau kalau misalkan nggak punya barang, nggak punya modal, kamu bisa dropshipper gitu. Ya, paling tidak kamu punya ilmu, dan ketika kamu sudah punya ilmu dan kamu bisa memanfaatkan itu ke beberapa kesempatan, kamu bisa improvement, kamu bisa menunjukkan bahwa aku bisa gitu. Berarti satu value yang paling esensial menurut sampean adalah ilmu. Karena kalaupun cuma cantik doang nih, kita punya kayak punya timeless ya, waktu doang gitu ya. Kalau cuma waktu doang, cuman cantik doang, itu ada waktunya kayaknya. Paling kalau misalkan ya? 30-an, 40-an udah. 40-an Kecuali udah kalau kayak Miss Via ya. Miss Via udah awet muda banget, masih kayak 18-an. Jadi ya menurut aku sih gitu ya. Kalau cantik doang nggak akan bisa lah kita menyamai laki-laki. Kalau cantik doang nggak mungkin bisa kita dapat nilai lebih. malah kalau cantik doang itu bisa cuma jadi objek ininya laki-laki ya, Mbak, ya, kayak target. Badan yang bagus, cantik doang physically aja, Iya. ya kita nggak akan bisa mendapatkan Jadi kayak seksual objek gitu aja ya. Jadi nggak akan dapat Jadi, kekaguman dari laki-laki Iya. lebih daripada fisiknya aja. jadi adalah ilmu pengetahuan kuncinya ya. Menurutku ilmu penting banget sih, dan ilmu nggak mesti ada dari kuliah ya Mas ya. Kita kalau sekarang bisa tahu di YouTube ada beberapa banyak yang bisa kita ambil ilmunya, dan itu kalau misalkan teman-teman yang nggak kuliah, perempuan-perempuan yang nggak ada kesempatan untuk kuliah tapi udah terlanjur jadi ibu rumah tangga atau gimana, mendapatkan ilmunya gimana, ada banyak cara mendapatkan ilmunya. Ada beberapa pembicara-pembicara sukses di YouTube yang sudah buka channel YouTube, dan itu apa yang ada di buku pun kadang juga sudah ada di YouTube gitu. Keren. Tentang teknik-teknik pemasaran, teknik-teknik penjualan atau yang lainnya itu sudah ada kok di YouTube. Nah teman-teman, kebetulan beliau nyebut teknik pemasaran dan penjualan. Beliau ini ternyata adalah owner Havana Beauty Store and Havana Wear Official. Itu perusahaan apa tuh Mbak sampai Belum sih, masih CV doang. CV ya? Masih CV tapi sudah ada store-nya. Jadi aku bikin toko kecil-kecilan. Itu untuk jual beberapa produk kecantikan, kosmetik, kemudian jamu tradisional, sama jamu tradisionalnya tapi made by Havana sendiri. Jamu tradisional. Kenapa tuh kok dari kosmetik ke jamu tuh? Sampean apa ya? Relate-nya gimana? Relate-nya ya karena itu untuk kecantikan juga gitu. Oh. Jadi kalau yang jamu ini lucu Mas. Aku punya temen nih. Dia punya kemampuan untuk membuat jamu. Dia dan ibunya punya kemampuan untuk membuat jamu. Jamunya itu yang aku rasain udah aku pakai dari zaman kuliah. Sampean rasakan sendiri. Dari aku zaman kuliah aku selalu dibuatin sama ibunya jamu itu. Kemudian aku udah konsumsi dalam jangka waktu yang lama dan aku merasakan sendiri manfaatnya. Hanya saja dia tidak punya modal atau dia tidak punya kesempatan untuk bisa membesarkan usaha. Jadi selama ini jamu itu cuma dikonsumsi untuk keluarga sama dia doang gitu. Nah kemudian sekarang ini pas udah aku buka Havana, aku bilang mau nggak aku danain, aku modalin, silakan bikin dalam jumlah banyak dan aku bantu jual. Subhanallah. Tapi pakai produkku, namaku. Boleh silakan. Jadi itu. Jadi, apa tuh buat apa jamunya itu, khasiat utamanya tuh apa Mbak yang sampean rasakan? Banyak sih. Kalau yang ada Miss Me itu untuk jamu. Ini buat cewek jamu. Buat cewek. Yang cowok juga ada sih, Maiman namanya. Karena itu buat cowok Maiman itu ada, buat
stamina. Yang cewek. Yang cewek, yang jamu cewek juga buat awet muda, sama itu untuk jamu kewanitaan juga gitu. Dan aku udah jual sampai ke Paris tau Mas, walaupun hand carry sih, nggak ekspor, tapi Iya, masih iya, hand iya, carry iya. aja. Kayak ada teman Indo di sana yang minta dibawakan, dan di sana sama dia dijual lagi. Ya, ya, ya. Karena memang fashion dan kecantikan kan ikonnya ya Paris tuh ya. Jadi kalau cocok di sana ya berarti emang bagus banget produknya. Terus sampai menjual produk itu untuk kecantikan baik dari luar ataupun dari dalam ya, yang jamu. Kayak apa yang Miss Mi itu kan memang untuk perawatan supaya lebih bisa awet muda gitu. Karena ada beberapa bahan-bahannya itu yang memang dipercaya untuk membuat muda. Subhanallah. Yang cowok juga ada kok. Buat stamina ya. Oke, untuk teman-teman cowok nanti kita boleh cobain jamu yang ini ya, produknya Miss Via ya. Terus berarti itu beneran ngaruh ya jamu tuh sampean ini sendiri ya? Kalau aku dari kuliah sama temen aku ini dan rajin dikasih gitu aja. Nggak dikasih pun kadang aku minta. Itu dari kuliah, jadi apalagi kalau jamu kan memang tradisional, sudah kepercayaan dari dulu ya. Tapi kalau misalkan Mas makin perhatikan, biasanya jamu Madura kan namanya agak-agak seronok ya. Iya, iya. Kayak empot-empot. Kan. Tapi aku mengemas nama itu dengan nama-nama yang lebih modern, dan memang aku berusaha keluar dari zona-zona yang mudah dijual. Kayak kalau jamu Madura dengan nama yang kayak Madura-Maduraan lebih gampang dijual, dan aku menantang diriku untuk itu. Aku coba kasih nama yang namanya tuh lebih ke internasional. Kayak My Man, Miss Me. Teman-teman pada bilang, ya mana bisa lo jual pakai nama kayak gitu. Nah itu aku jadi tertantang gitu. Aku tertantang untuk bisa membuat orang trust bahwa walaupun namanya kayak gini, tapi mereka percaya kalau ini jamu Madura, dan aku bisa. Dan ternyata sampean malah bukan hanya orang Madura ya, sampean lebih membumikan ke itu Paris. ke Paris. Nah, jangan nanti kalau misalkan teman-teman ke Paris ketemu dengan apa namanya, Mbak? Havana. Havana itu berarti produk dari Miss Via, teman-teman. Berarti jangkauannya udah luar biasa banget ya, Miss Via. Selain itu, beliau selain pengusaha di bidang skincare, terus juga jamu-jamuan tapi untuk kecantikan terlebih ya. Beliau tuh juga aktif banget di organisasi loh, teman-teman. Di sini tercatat sampean tuh jadi perhumas ya, Mbak ya. Madura. BPC Madura, Piwan Madura, terus Perempuan Hebat Madura. Apa tuh, Mbak? Kok kayak Oh iya, ini baru sih, baru aku coba sama teman-teman. Jadi kita ada beberapa target gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk perempuan-perempuan di Madura. Subhanallah. Jadi ini kumpulan dari saya dan teman-teman yang kita rasa kita bisa melakukan hal di luar mencari keuntungan. Dan ini benar-benar non-profit, organisasi non-profit, dan kita nggak ada ambil andil untuk mencari keuntungan, nggak. Kita benar-benar mau share, misalkan tentang pelatihan, kemudian kesempatan berkarir, kemudian kita sosialisasi tentang beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perempuan, kayak kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Biasanya mereka khawatir untuk melapor, kita bisa share itu, gitu. Jadi kayak FGD gitu ya, Mbak ya. Sharing gitu, tapi kita ke desa-desa, rencana ke depan ini baru dibentuk orang-orangnya aja, dan kita rencana ke depan akan seperti itu. Kemudian kita juga mau share untuk mengumpulkan baju-baju bekas, kemudian kita berikan ke mereka gitu. Ya, karena memang ternyata bener sih kalau soal pakaian ya di desa itu banyak sekali orang-orang yang masih kayak terbatas banget untuk beli yang baru ataupun merek yang bagus, harus kita bisa turun di sana. Ya itu. Keren. Ini saya enak banget ngobrol dengan Miss Via ini, teman-teman, ngalir banget orangnya. Hanya saja karena lampu ya, karena kita masih outdoor, terkendala cahaya. Satu hal mungkin, Mbak, untuk ini, untuk perempuan-perempuan baik yang ada di sekitar Miss Via yang tadi sampean ceritakan, ataupun mewakili perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi great woman, terus orang yang punya value. Satu saran dari sampean untuk yang kekinian ya, yang masih relate dengan perempuan saat ini tuh, saran sampean apa? Jadi saran saya, kita semua sebagai perempuan itu menurut saya
harus punya 3B. Jadi 3B yang 3B. harus biasanya ada di beauty pageant aja, menurut saya itu nggak harus untuk beauty pageant, tapi buat kita semua, walaupun kita cuman ibu rumah tangga mungkin, walaupun kita cuman pegawai biasa, atau mungkin kita cuman siapa itu, menurut saya kita harus punya 3B. Apa tuh? Brand, beauty, and behavior. Brand pikiran otak ya. Jadi kita harus punya ilmu, Brand itu ilmu. Kita harus punya wawasan. Kemudian beauty, kita harus memperhatikan penampilan dimanapun dan kapanpun. Beauty itu bukan harus cantik dari lahir. Oh, cantik sama ganteng kan dari lahir, tapi kalau menarik itu kita yang buat dong. Oh, jadi beauty itu adalah daya tarik yang kita buat ya. Every day is fashion show. Oh, keren. Everyday is fashion show. Keren. Oke, beauty, brand, behavior. Behavior itu apa? Itu adalah perilaku kita. Bagaimana kita menanggapi orang, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memposisikan diri sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai dosen, sebagai profesional, atau sebagai anything yang kita lagi kita bisa memposisikan itu dengan perankan. baik, peran-peran itu dengan baik. Subhanallah, kita harus ngundang Miss Fia lagi nih teman-teman dalam waktu yang lebih yang lebih kondusif. Saya juga pengen banget masih ngobrol banyak dengan sampean tuh, Mbak Fia. Bisa lewat telepon kok nanti. Enggak, maksudnya teman-teman butuh lebih banyak lagi share dari sampean di sini. Cuma karena terkendala waktu mungkin kita cukupkan itu dulu. Kita ucapkan terima kasih banyak buat share yang singkat tapi sangat value-nya sangat dalam. Oke, mungkin itu saja dari kita teman-teman. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.